Nomor satu, gerakan rakyat itu bukan gerakan paslon, tidak terbatas membela paslon. Kalau kita membela paslon yang kalah, dikira gerakan rakyat itu gerakannya orang kalah, gerakannya orang kecewa, gerakannya orang frustrasi. Tidak sama sekali. Speaking the language of humanity. Rakyat ini sekarang ini, mereka ini menegakkan suara humanity, suara kemanusiaan. Tidak sekedar hanya perkara keadilan, tidak sekedar hanya karena penyimpangan, tapi kemanusiaan itu diinjak-injak. Kita mengubah hidup, mengubah nasib bangsa, mengubah nasib rakyat. Karena rakyat dipecundangi oleh penguasa. Rakyat melawan, rakyat melakukan gerakan dengan manifesto gerakan rakyat. Salam Bung. Salam. Ini suara Kang Sobari. Ini di kanal baru, kanal anak bangsa. Pada hari ini, Bung, setidaknya di 5 kota di tanah air kita terjadi gerakan rakyat. 5 kota terjadi suatu gerakan rakyat. Ya, gerakan itu memberi kita semangat bahwa ada suatu perjuangan yang belum selesai, bahwa dalam hidup rakyat memang ada sesuatu yang harus diperjuangkan sekarang ini dalam kaitannya dengan pemerintah. Nah, 5 kota, Bung. Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, dan Jogja. Barangkali ada kota lain yang saya lupa mengingat-ingatnya, tapi setidaknya 5 kota itu bergerak bersama-sama, dan persoalan yang dihadapi 5 jenis gerakan di 5 kota, ratus-ratusan ribu rakyat. Itu urusannya yang sama, suatu jenis ketidakadilan, Bung. Ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah, deretan ketidakadilan dalam pemilu, itu nampak beberapa di antaranya terjadi sebelum peristiwa coblosan. Itu isu-isu presiden mengatakan cawe-cawe, lalu tiba-tiba presiden mengatakan tidak cawe-cawe, presiden kampanye boleh, tiba-tiba memilih tidak kampanye, dan sebagainya. Semuanya itu apa, Bung? Semuanya itu omongan semacam itu dalam cara pandang kebudayaan. Ini namanya lirik, belum sebuah lagu, itu lirik dalam kehidupan. Kalau cara pandang yang lain menganggap itu narasi, ya narasi juga boleh. Itu narasi yang ditulis oleh pemerintah, yang dibacakan oleh pemerintah, yang disutradari oleh pemerintah, dan dilaksanakan oleh pemerintah. Oh, narasi, Bung. Narasi ini yang membuat rakyat pada hari-hari ini mengingat kembali gejala-gejala menyimpang dalam pemilu, gejala-gejala membingungkan sikap Presiden Jokowi tentang pemihakannya. Itu sudah bermasalah, Bung. Jangan dibilang masalah pemilu hanya terjadi pada masa persoalan coblosan. Tidak, jauh sebelum itu tanda begitu banyak gejala dan begitu banyak, Bung, suatu bukti bahwa Presiden Jokowi mengatakan, wah itu kita demokrasi, rakyat punya hak bersuara. Itu kan
Narasi buatan, Bung. Narasi itu hasil sebuah interpretasi atas kepentingannya. Penamaan atas kepentingan politiknya. Di kalangan ahli-ahli politik, narasi itu dibacakan, dipetakan, urut, runtut dengan penyebutan penyimpangannya ini, dengan pasal, dengan perundang-undangan, dengan konsekuensi. Wah, disebutlah itu. Ya kelar, dibicarakan. Disiplin ilmu politik membuat narasi itu dibaca. Tapi disiplin kebudayaan tidak membaca narasi itu dan berhenti membaca. Melainkan memasuki suatu wilayah, narasi tidak untuk dibaca, narasi tidak untuk dilus-lus, narasi tidak untuk dicetak dan ditempelkan dengan frame di tembok, ditempel di tembok, tidak. Narasi dalam kesadaran kebudayaan itu untuk dirusak. Narasi itu dirubah. Jadi narasi itu gambar tentang kehidupan. Ya, interpretasi kita terhadap hidup yang tidak adil ini, tidak untuk dilembagakan, tidak untuk dibaca dan disucikan. Narasi itu kita tabrak, narasi itu kita rubah. Tatanan hidup senantiasa harus dirubah. Banyak hal yang menuntut perubahan, apalagi kalau itu namanya ketidakadilan, apalagi kalau namanya itu barang yang sifatnya struktural. Seluruh kesalahan yang nampak spesifik tentang kaitannya dengan dunia pemilu, dengan pencoblosan, itu rentetan peristiwa sebelumnya. Kalau orang, apalagi orang itu namanya presiden, datang ke suatu kota dan untuk merebut suara kota itu dengan bansos. Datang di Jawa Tengah, pusat-pusat strategis kekuatan lawan yang disebut kandangnya lawan, kandangnya banteng, kandangnya kekuatan lawan, dihancurkan di situ dengan bansos. Apakah itu bukan kampanye? Itu kan di atas kampanye, itu kampanyenya itu lebih dari sekedar kampanye. Dan karena perilakunya menggunakan bansos, di situ dalam kampanye yang terlarang itu, dalam kampanye yang seharusnya tidak dilakukan itu ada korup, Bung. Ada korup. Nah, kalau gerakan rakyat di 5 kota ini, sekarang ini, memiliki suatu kesadaran macam itu kita punya satu nada yang sama, punya model kemarahan yang sama. Bung, mohon dicatat, bukan soal kemarahan yang kita garis bawahi, tapi kita ini memiliki suatu kesadaran bernegara, kesadaran berkonstitusi, kesadaran hidup dengan panduan hukum, bahkan etika dan moral. Bung, lah kalau begitu keadaannya, rakyat itu bukan marahnya, tapi rakyat melakukan tindakan, gerakan perlawanan rakyat macam ini, yaitu karena kehidupannya dihancurkan, kehidupannya diacak-acak dari sudut etika, dari sudut moralitas, dari sudut hukum. Diacak-acak semuanya oleh Presiden Jokowi untuk satu hal yang namanya kepentingannya. Tidak ada, Bung, jangan lagi percaya sekarang bahwa kepentingannya itu sifatnya nasional untuk melanjutkan pembangunan IKN dan sejenisnya. Kepentingannya Presiden Jokowi, kepentingan keluarga. Ini kalau tempo hari itu ada sebutan mahkamah keluarga, ya keren. Memang itu namanya mahkamah keluarga, kemudian ada bau-bau politik dinasti, yaitu juga sangat terasa.
sangat terasa. Ini bukan politik republik. Nah, gerakan rakyat di 5 kota itu menurut hemat saya memerlukan sebuah manifesto. Iyalah, harus ada. Barangkali diskusi kita siang ini, Bung, kita beri nama manifesto gerakan rakyat. Kalau Anda cocok akan dipakai itu, kalau Anda tidak cocok ya mari kita usulkan bersama-sama pemberian judul pada diskusi pada hari ini di kanal baru kita. Nah, manifesto gerakan rakyat ini begini, Bung, kalau mau dikasih pointers. Nomor 1, gerakan rakyat itu bukan gerakan paslon. Tidak terbatas membela paslon. Kalau kita membela paslon yang kalah, dikira gerakan rakyat itu gerakannya orang kalah, gerakannya orang kecewa, gerakannya orang frustrasi. Tidak sama sekali. Gerakan rakyat itu bukan suara orang frustrasi, tapi suara sehat secara psikologis, sehat secara politik, sehat secara kebudayaan. Sehat menegakkan keadilan, menegakkan aturan hukum, dan memakai sesuatu dasar. Gerakan rakyat jauh lebih besar daripada gerakan politik yang diwakili. Oh, lebih besar dari gerakan partai, Bung. Partai itu sudah besar, tapi gerakan rakyat jauh lebih besar. Apalagi, lebih besar gerakan rakyat itu dibanding gerakannya orang-orang parlemen. Jadi poin 1, kemarahan rakyat itu tidak terkait hanya dengan hal-hal yang sifatnya teknis penyimpangan dalam pemilu. 2, gerakan rakyat itu jauh lebih besar dari gerakan partai-partai maupun gerakan parlemen. Meskipun ketiga-tiganya, partai, parlemen, dan gerakan rakyat, ini pada dasarnya dalam perspektif politik, nah ini suara, Bung, suara kita bersama. Nomor 3, Bung, suara rakyat itu jangan dipandang sekedar suara orang protes. Jangan dipandang sekedar orang protes dan orang yang marah-marah. Suara rakyat itu suara kemanusiaan. Jangan dilihat itu hanya sekedar perkara teknis politik. Suara rakyat adalah kemarahan karena kemanusiaan diinjak-injak. Jadi rakyat speaking the language of humanity. Speaking the language of humanity itu bahasanya para nabi-nabi, Bung. Semua nabi itu kan turun ke bumi membawa mandat untuk menegakkan kemanusiaan. Bahwa manusia tegak itu kalau manusia kenal Tuhan dan sebagainya, itu urusan mendalam yang perlu dibahas tersendiri. Tapi inti sarinya, speaking the language of humanity. Rakyat ini sekarang ini, mereka ini menegakkan suara humanity, suara kemanusiaan. Tidak sekedar hanya perkara keadilan, tidak sekedar hanya karena penyimpangan, tapi kemanusiaan itu diinjak-injak. Nah, lalu namanya gerakan rakyat, itu tadi sudah kita singgung sedikit, beda dalam cara metode orang politik. Narasi dibaca untuk dipaparkan letak kesalahannya ini. Dalam gerakan rakyat, narasi itu kita rubah, kita mengubah hidup, mengubah nasib bangsa, mengubah nasib rakyat. Karena rakyat dipecundangi oleh penguasa, rakyat melawan, rakyat melakukan gerakan dengan manifesto gerakan rakyat. Ada 1, 2, 3 dan seterusnya. 4, Bung. Manifesto gerakan rakyat berdiri di atas landasan kerakyatan yang demikian kokoh. Ini suara rakyat, ini suara bangsa Indonesia. Begitu, Bung, kira-kira saya memberi kontribusi dengan turut menyampaikan kemarahan
yang sifatnya konstitusional. Salam.